Gimana caranya membuat penilaian KPI supaya lebih objektif? Tonton sampai habis supaya kamu makin paham tentang KPI dan OKR. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini masih di episode menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar KPI dan OKR. Karena beberapa hari lalu gua diundang untuk mengisi webinar yang diselenggarakan oleh Data On. Dan waktu itu waktunya hanya sejam, jadi nggak semua orang bisa gua jawab pertanyaannya. Oke, di video ini gua akan menjawab pertanyaan dari Pak Rio Ardiansyah. Saya bacain ya. Gimana jika masih terdapat penilaian KPI yang masih subjektif? Gimana mengarahkan supaya menjadi ke arah yang objektif? Apalagi jika di perusahaan yang sudah besar. Pertama, mau perusahaan besar kek, mau perusahaan kecil kek, itu sebenarnya nggak ngaruh ya. Tetap aja yang namanya isu-isu subjektivitas dalam membuat penilaian itu ada. Tapi sebenarnya simple kok. Kalau kalian masih merasa bahwa di kantor kalian penilaian ini masih subjektif, artinya penetapan KPI-nya pasti belum 100% tepat. Karena kalau udah tepat, berarti tidak akan ada lagi ruang untuk subjektif. Nah, contoh, saya sering kali melihat KPI di klien-klien saya sebelum saya benahi gitu ya. Dia nulisnya misalnya begini, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan SOP. Nah, itu dijadikan KPI. Kalau kayak begitu ngukurnya pakai apa? Nah, disinilah ada ruang untuk subjektif. Jadi orang bisa berdebat gitu tanpa ada data yang mendasari bahwa oh ya kamu udah mengerjakan sesuai KPI, atau bosnya bilang enggak kamu belum sesuai KPI sesuai dengan SOP. Ada ruang untuk berdebat. Tapi coba misalkan kita rubah jadi begini. Misalnya jumlah kalau di perusahaan besar, jumlah temuan audit terkait dengan pelanggaran proses atau SOP. Nah, itu kan jelas. Ada atau tidak. Yang mengukur siapa? Internal audit. Selesai. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendebat lagi karena ukurannya sudah ada dan sudah objektif. Atau ada juga yang bikin KPI-nya itu adalah bekerja dengan sebaik-baiknya. Waduh, kedengarannya konyol ya, tapi ini masih ada loh yang kayak begitu. Nah, bekerja dengan sebaik-baiknya ini ukurannya apa gitu. Ya. Bayangkan kalau kita punya KPI yang tepat gitu ya. Jumlah komplain misalnya. Atau kalau tugasnya admin sekaligus misalnya adalah berapa banyak report yang kamu submit tidak tepat waktu. Itu kan bisa diukur semua ya. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk menjadi subjektif. Kesimpulannya adalah, coba dicek lagi deh, KPI-nya apa sih? Bisa nggak KPI itu diukur lewat angka, lewat numbers, lewat persentase, lewat rating, lewat rasio, lewat macam-macam. Ya, yang penting ada angkanya. Oke? Nah, semoga video ini bisa membuat kalian menyadari apa hal-hal yang menjadi penilaian kinerja di tempat kalian menjadi subjektif. Kalau masih bingung bikin KPI dan OKR, langsung aja hubungin gue di @samuelamarta atau di @fprojecthr di Instagram kita, atau langsung aja komen, nanti kita akan respon teman-teman yang masih bingung. Oke? Jangan lupa subscribe karena masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan gue jawab di video-video lainnya. See ya!